Adik-adik yang di rumah apa kabar ini? Baik. Oke, Lose Putra apa kabar pagi ini? Ayo. Baik dong. Luar biasa. Lose Novi? Luar biasa baik, Lose. Oh, udah luar biasa. Baik, tambah senyuman dong ya. Wih, mantap sudah. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau mengajak adik-adik sekalian bersaat teduh sebentar. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita sudah dapat beraktivitas kembali, sudah dapat bangun pagi juga. Sekarang kita juga mau sekolah minggu, tolong supaya kita dapat mengerti firman ini dengan baik dan juga dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Sekali lagi ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
hari suci dan teduh. Tante Lydia, Ya, Tante masih ingat buah guaro nggak? ingat dong. Salah satunya yaitu Kasih. kasih. Kenapa Kasih kasih? Kasih itu harus sabar. Sabar. Tidak boleh marah-marah. Iya betul. Nah ada satu pujian yang mengatakan bahwa K-A-S-I-H. Kasih. Kasih, K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu apa langsung? Sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian sekali lagi ya. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lo sukacita nggak? Lo sukacita dong. Adalah sukacita. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Si Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Allahku besar.
Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Baik adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan mengumpulkannya seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Kita mau nyanyikan lagu apa, Lausufani? Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan berikan persembahan. Tuhan, tolong agar persembahan ini dapat digunakan dengan baik. Dan juga Tuhan, tolong berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
adik-adik dan orang tua yang ada di rumah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik kesayangan Tuhan, sudah siap belum mendengarkan firman? Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, berkat yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang pimpin setiap kami, boleh duduk tenang, mendengarkan, dan boleh mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga pimpin Lause yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman hari ini adalah Allah memberikan kita kekuatan untuk bertobat. Apa yaitu bertobat? Ada yang tahu? Sebelum Lause jelaskan apa itu bertobat, kita nonton dulu yuk video yang akan Lause putar. Ini tentang siapa ya? Tentang seorang yang dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Siapa ya dia? Kita lihat yuk. Ini adalah kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Dimulai seperti yang Tuhan katakan dalam kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Aku mengutus utusanku untuk bersiap-siap bagimu. Dari gurun seorang berteriak, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun dan mengatakan kepada semua orang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes memakai pakaian dari bulu unta dan tali kulit di pinggangnya, memakan belalang dan madu hutan. Oh, ternyata orang itu Yohanes. Wah, Yohanes ini datang dari padang gurun lalu berbicara kepada orang banyak untuk bertobat. Apa katanya? Luruskan jalan, siapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes ini katanya memakai jubah dari bulu unta dan makannya apa tadi? Belalang dan madu. Ada yang pernah coba? Lause sih kalau madu pernah, tapi kalau belalang apa rasanya ya? Pasti aneh. Nah, Yohanes ini terus berbicara ya kepada orang banyak. Ayo bertobat, persiapkan jalan, juru selamat akan datang. Kita lihat yuk kelanjutannya. Dari seluruh Yudea dan Yerusalem, banyak orang pergi kepada Yohanes. Mereka menyesal atas dosa-dosa mereka dan dia membaptis mereka di Sungai Yordan. Yohanes pergi berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain di sepanjang Sungai Yordan. Dia terus berkhotbah dan
bilang kepada semua orang untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Lalu orang-orang banyak yang mendengarkan dia dan penasaran. Dia bertanya, kalau gitu apa yang harus kami lakukan? Yang mendengar itu ada orang kaya, orang miskin, ada pemungut cukai, ada juga pasukan atau prajurit. Yohanes berkata kepada orang-orang, kalian kalau mempunyai banyak makanan dan melihat orang yang tidak mempunyai makanan, kalian harus berbagi. Katanya, kalian ini saya lihat egois, tidak mau berbagi. Lalu ada juga pemungut cukai. Dia bertanya, kalau saya, apa yang harus saya lakukan? Kata Yohanes, berbuat jujur. Hah? Kenapa Yohanes bilang begitu? Pemungut cukai itu adalah orang yang dipilih oleh pemerintah Romawi untuk meminta atau mengambil uang dari rakyat-rakyat yang harus dibayarkan ke pemerintah. Tapi seringkali pemungut cukai ini tidak jujur. Dia mengambil dari yang seharusnya. Jadi lebihin ya buat saya, katanya begitu. Nah, makanya Yohanes bilang, kalian harus berbuat jujur. Ambillah yang menjadi hakmu. Jadi gajinya aja yang diambil, jangan mengambil uang rakyat. Makanya dia harus bertobat, kata Yohanes seperti itu. Juga kepada prajurit, katanya jangan berbuat jahat, jangan berbohong. Nah, itu yang dikatakannya. Banyak semua orang mendengar, lalu hatinya tergerakkan. Mereka meminta Yohanes membaptisnya di Sungai Yordan. Kita lihat yuk selanjutnya. Yohanes juga mengatakan seseorang yang lebih berkuasa akan datang dan saya tidak layak bahkan untuk membungkuk dan melepaskan sandalnya. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes terus berkhotbah dari sana ke sini. Dia tetap menyuruh orang-orang untuk bertobat dan mempersiapkan diri mereka menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, orang-orang yang mendengar itu sangat takjub ya. Mereka bilang, ih jangan-jangan Yohanes ini adalah Kristus. Ih bukan, jangan-jangan dia adalah Nabi Elia kali datang lagi. Terus tapi Yohanes dengar ya, bukan, saya ini bukan apa-apa katanya. Nanti akan datang Juru Selamat itu, dia melebihi dari saya. Katanya seperti itu. Wah, Yohanes tidak sombong ya. Kita lihat yuk lanjutannya. Esokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah dia yang kumaksud. Yohanes membaptis dia di Sungai Yordan. Segera setelah Yesus keluar dari air, Yohanes melihat langit terbuka dan Roh Kudus turun kepadanya dalam bentuk seperti burung merpati. Sebuah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Yohanes bertemu dengan Yesus, dia menyebut anak domba Allah. Kok dia menyebut Yesus anak domba Allah ya? Kenapa ya? Ada apa hubungannya dengan domba? Nah, waktu perjanjian lama, kalian ingat nggak? Kalau misalkan ada yang berbuat dosa, kita harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Lalu diserahkan kepada imam dan dipersembahkan kepada Allah untuk menghapus dosa kita. Nah, Yohanes mau menekankan kalau Yesus itu adalah anak domba Allah, yaitu dia akan dikorbankan. Ya, dia akan mati untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk kita semua nih. Makanya dia itu juru selamat dan disebut anak domba Allah. Dia menghapus dosa kita itu bukan dosa yang sekarang atau dosa yang lalu, juga dosa yang akan datang. Maka itu kita harus bertobat. Apakah kalian sudah bertobat? Sudah mengerti artinya bertobat? Bertobat itu artinya
menyesali perbuatan dosa kita, perbuatan salah kita. Tapi bukan hanya menyesal saja, tapi juga membenci dosa itu dan tidak melakukannya lagi. Susah nggak? Susah pasti. Nah, gimana caranya? Ingat tema hari ini, Allah memberikan kita kekuatan untuk bertobat. Gimana? Dia memberikan Roh Kudus untuk kita, membantu kita supaya kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Lalu gimana caranya? Berdoa. Kalau misalkan kita nih, aduh susah banget sih, aku nih bohong terus, padahal aku gak mau berbohong. Gimana ya caranya? Berdoa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong, saya gak mau berbohong lagi. Atau berantem terus sama adik kita atau kakak kita. Nah, itu juga gak baik. Tapi apa cuman ya udah gak berantem lagi? Bukan begitu ya. Kita harus mengasihi juga kakak adik kita. Kita harus menjalankan firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan juga untuk boleh tidak melakukan dosa lagi. Tuhan, kami mau bertobat, Kau yang boleh berikan kami kekuatan dan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adalah luruskanlah jalan Tuhan dari Yohanes 1 ayat 23b. Sekali lagi ya, luruskanlah jalan Tuhan. Yohanes 1 ayat 23b. Jangan lupa rekam dan kirimkan videonya ke Lause Komsel kalian ya. Oh, juga nanti akan ada activity kalian buat ya, juga kirim ke Lausenya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik kesayangan Tuhan, hari ini kita akan buat ini, origami bibir. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah 2 kertas origami, boleh warna merah, boleh warna pink. Selanjutnya ikuti Lause ya. Nah, sudah jadi bibirnya. Tinggal kita tulis ayat hafalan kita hari ini, yaitu luruskanlah jalan Tuhan. Seperti Yohanes juga yang berbicara kepada semua orang, kita pun juga ya, kita harus bertobat dan memberitahukan semua orang kalau mereka juga harus bertobat. Ingat, luruskanlah jalan Tuhan, persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini.
Semangat ya adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya firman Tuhan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Semangat juga mengerjakan activity, ayat hafalan, dan segera kirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Sekarang Lause Putra mengajak kita semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Lause dan juga teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, dan 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good. Nah, adik-adik, papa, mama, dan juga semua Lause, hari ini kita akan mendoakan teman-teman kita dan juga Lause yang berulang tahun. Siapa sajakah mereka? Ini dia. Bagi Lause dan adik-adik yang berulang tahun, Lause Putra membacakan satu firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu Lause, selamat ulang tahun. Kita akan berdoa bersama-sama untuk teman-teman dan Lause yang berulang tahun, dan nanti kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini. Kami sangat berbahagia, kami bersuka cita, karena kami dapat kembali berbakti melalui ibadah sekolah minggu. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami penghiburan dan juga damai, bahkan kekuatan, melalui puji-pujian, firman Tuhan, doa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan yang menolong dan menjaga setiap kami dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan. Berkati adik-adik, orang tua, dan juga Lause. Pada hari ini kami bersyukur untuk teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu, dan juga Lause yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dengan segala yang baik daripada Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, semangat belajar, semangat beribadah, dan juga hati yang mau tetap percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Berkati mereka dalam usia yang masih sangat muda. Tuhan yang menjadikan mereka sebagai contoh yang baik di dalam keluarga dan di lingkungan di mana mereka bertemu dengan teman-teman dan juga orang lain. Berkati orang tua mereka, sertai dalam segala keperluan Tuhan yang mencukupkan. Juga Lause yang berulang tahun di bulan ini,
dalam segala tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, kehidupan keluarga, Tuhan yang sertai. Biarlah Lause juga Tuhan terus sertai, Tuhan terus pakai secara luar biasa dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa, syukur dan permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Sampai bertemu Minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.